agak-agak creepy nih kalau malam ini. Kita masuk ya guys. Kita nyalain ya. Halo. Halo. Berarti zaman dulu rumah sakitnya kayak gini kecil ya guys. Namanya juga mungkin kalau sekarang ini klinik ya. Ini lebih ke arah klinik. Pada tahun 1980 ya, tuh Vietnam Refugee tuh. Para pengungsi yang meninggal dunia waktu perjalanan menuju kebebasan. Soset ya guys. Nguyen, ada Nguyen tuh. Apa tuh? Nguyen Chong Chin. Di waktu mereka baru datang tuh ribuan tuh numpuk gitu tuh. Berduyun-duyun tuh, lihat tuh, ini satu perahu isinya berapa tuh, lihat ya, ada anak kecil tuh ya kan, perahunya cuman perahu kayak nggak ada mesinnya deh, tapi sebagian udah ada yang tinggal di sini. Jadi penduduk di sini ada yang udah bisa bahasa Vietnam, ada yang udah menikah dengan orang-orang lokal ya. Nah ini pemakaman pengungsi di Pulau Galang. Kebanyakan masih muda-muda ya tuh, nggak ada yang orang tua ya, mungkin udah nggak kuat kali yang tua-tua ya. Oh ada nih opa-opa satu nih. Ini keadaan rumah as it is nih guys, apa adanya zaman dulu kayak gini nih. Cuma sekarang udah nggak ada atapnya semua. Tuh rumah-rumahnya kayak rumah-rumah RSS ya. Ini Toyota zaman dulu. Bannya udah pecah. Nah itu zaman dulu tuh mobil-mobilnya. Perahunya seperti ini tuh. Tuh perahunya ya cuman segini doang tuh. Salah, saya naik kapal pesiar aja goyang, apalagi perahu kecil begini guys tuh. Nah ini ada rumah, oh iya yang waktu itu kan dia diituin ke Pulau Galang ya. Iya ini rumah sakit ya. Ini rumah sakit COVID, jauh banget, terpencil. Beda sama Wisma Atlet, enak. Iya. Udah kayak hotel. Ini coba kalian bayangin di sini tuh, enggak ya? Enggak. Siapa yang berani kesini? Lokasi wisata Pulau Galang. Jadi Pulau Galang ini memang tempat wisata area tersendiri yang agak misah dari kepulauan mainlandnya Batam. Di sini banyak resort, banyak tempat wisata bagus. Nah ini pantainya seperti tadi aja guys, pantai yang biasanya aja bagus, belum yang lebih bagus lagi, masih banyak. Ini kita mau masuk ke kawasan wisata Camp Vietnam Pulau Galang. Kawasan wisata Pulau Galang X Camp Vietnam. Masih Om. Iya. Iya. Segini lebih ya. Kawasan X Kampung Vietnam masuknya. Dua orang 5.000, satunya 5.000 jadi 10.000, mobil 20.000. Agak-agak angker. Tempat-tempat tua nih. Seru ini guys. Di
kalau malam buka nggak nih Pak? Hmm? Enggak ya? Enggak. Siapa yang berani kesini? Sore aja udah pada ini. Nah, ke pagoda sana tuh atas. Ada pagoda. Sembahyang untung. Oh ya kita ke pagoda dulu ya. Ya. Jadi kan Sakit bekas PMI ya, PMI Hospital. Ini jam setengah 12 siang guys. Tuh lihat bangunannya udah kayak gitu. Yuk kita lihat yuk. Ini kalau malam agak-agak creepy nih kalau malam ini. Kalau malam agak-agak creepy nih. Hospital. Kita masuk ya guys. Kita nyalain ya. Aku merinding, tapi tidak ada aktiviti apa-apa di sini ya. Ini adalah rumah sakit ex-PMI. Belakangnya udah padang rumput gini. Halo. Halo. Berarti zaman dulu rumah sakitnya kayak gini kecil ya guys. Namanya juga mungkin kalau sekarang ini klinik ya. Ini lebih ke arah klinik. Ini lebih ke arah klinik. Yang ini udah bangunannya udah jatuh-jatuh, apa plafonnya tuh udah bolong tuh guys tuh. Ya. Ya mungkin ini disebutnya klinik ya, bukan rumah sakit ya. Kecil. Banyak monkey tuh guys. Banyak monyet tuh. Areal pemakaman bekas pengungsi Vietnam pada tahun 1980 ya, tuh Vietnam refugee tuh. Yuk kita lihat yuk, masuk. Ini siang hari ya guys, ini jam 12 ya. Dedicated to the people who died in the sea on the way to freedom. Dipersembahkan kepada para pengungsi yang meninggal dunia waktu perjalanan menuju kebebasan. So sad ya guys. Meninggal dunianya di laut. Jadi banyak bangke-bangke gitu ya, mungkin meninggal di kapal ya. Ini orang Nguyen, ada Nguyen tuh. Apa tuh? Nguyen Chongqing.
Oh, kalau ini baru nih, meninggalnya tahun 1990. Oh, arealnya gede banget tuh. Areal pemakamannya. Tapi nggak ada ya. Karena ini jam 12 siang, guys. Tuh. Ada keluarga monyet. Keluarga monyet. Ini soalnya hutan, guys. Jadi mereka sih ditaruh di hutan Pulau Galang. Ini sekarang udah rame. Kalau dulu tahun 79 ya kalian kebayang deh ini. 79 ya hutan gak ada listrik begini. Ini kan sekarang udah jadi tempat wisata, museum. Zaman dulu tahun 79 ya hutan aja. Kayak tenda-tenda, bangun rumah semi permanen. Mereka tidur dikelilingin monyet, tapi ya lebih baik lah, better daripada dibom. Tapi udah dinin separuh batu, separuh kayu. Tadi itu ada rusak, pakai perahunya waktu ke Indonesia tuh, guys. Bayangin perahu kitrik-kitrik gitu loh, perahu kecil. Vietnam ke Indonesia tuh jauh loh, guys. Beda sama kayak Penang, Malaysia. Bayangin perahu kayak gitu kabur. Iya, banyak yang mati di kapal tadi tuh, guys. Jadi kalian naik perahu, mobil-mobilnya. Betul itu. Garasi mobil antik. Ya dulu tinggal sini nih. Oh, ini dulu Baru mandi ya. tempat tinggalnya nih dulu. Rumah gitu. Rumah-rumah semi permanen. Nah, ini museum ini kita pakai gitu. Gitu nih. Rumah semi permanen. Dulu penjaraan dia tuh bawa. Ini apa namanya? Ini kan rumah dia buat penjaraan-penjaraan itulah yang orang masalah gitu. Oh, yang bandel-bandel nih di penjaranya gitu. Dekat. Ini dulu zaman dulu ada penjara nih. Penjara. Penjara kecil. Kita masuk. Kita masuk ke penjara. Penjara nih, ini museumnya. Ini museum ex kampung Vietnam. Museum. Ini ada Komando Satuan Pengamanan dan Perawatan Pulau Galang. Museum tuh. Ini gimbal saya lagi mati ya, guys. Jadi ini gambarnya agak goyang-goyang. Baterainya habis. Guys. Ini Habibie selaku otorita Batam sedang menggendong anak manusia perahu bersama Panglima ABRI.
tahun 96 melepas keberangkatan kapal terakhir. Oh, ini pas mau pulang kali ini. 96 udah kali Pak. Oh, ini pas pulangnya nih. Tuh, goodbye. Itu perahunya tuh yang itu tadi. Wow, ini jadi waktu mereka baru datang tuh ribuan tuh numpuk gitu tuh. Berduyun-duyun tuh, lihat tuh. Ini satu perahu isinya berapa tuh, lihat ya. Ada anak kecil tuh. Ya kan? Perahunya cuman perahu kayak nggak ada mesinnya deh. Perahu emergensi. Ya kalau terbalik ya udahlah. Kalau ada ombak nih tuh guys. Tuh sampai kayak gitu ya kondisinya ya. Anak kecil ya. Tuh. Ini dia. Ini adalah denah dari ex kampung Vietnam. Ada kantornya UNHCR tapi itu di sebelah situ tuh. Ini ada denah kampung Vietnam. Nah, di sini ada para guru yang ditugaskan UNHCR PBB di camp Pulau Galang. Wadah. Banyak-banyak orang bule. Ada juga orang Indonesia tuh, ada nama Mahmud tuh. Sugianto, ini ada Bill, Barbara. Nah, dulu kartu tanda pengenal khusus untuk penghuni camp Pulau Galang. Jadi mereka punya semacam KTP sementara nih, ya. Volunteer, termasuk guru-gurunya juga. Nah, ini keadaan campnya. Nah ini bangunannya nih kayak gini nih. Mobil yang tadi. Ada bangunan masih atap jerami. Nah itu mobilnya yang tadi tuh. Nah ini yang tadi di depan. Tuh ya, di sini mana langit dipijak, di situ langit bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung pepatah tuh ya, harus dipegang ya guys. Nah ini Galang refugee semua, ini saking banyaknya ini. Ini foto kualitas tahun 70 akhir 80 ya, si kamera film ini, tapi udah bagus. Nah di sini ada barang-barang antik. Nah inilah, nih kan. Oh iya, udah bisa Vietnam lumayan jauh. Ini ada Bible, kayaknya ini Alkitab deh. Nih. Jaket Kogas Kemanusiaan Galang 96 Edi Heriana. Ini ada PMI. Ini ada bahasa dari Vietnam. Ada nama-nama ya tertulis di sini. Kurang tahu tuh nama apa ya. Ini radio zaman dulu saya masih kecil. Mesin tik zaman dulu. Ini ada telepon yang masih pakai kabel. Ini iPhone nih zaman dulu, tapi iPhone-nya itu bukan iPhone tapi iPhone. Nah ini dibawa peralatan makan tuh guys. Masih ada mangkok cap ayam jago, tapi yang asli nih.
Nah, ini barang-barang antik ya yang pernah dipakai oleh pengungsi. Situasi di belakang ya. Tuh situasi di belakang. Belakangnya hutan guys. No, hutan tuh, lihat tuh ya. Jadi ini tempat memang agak-agak creepy gimana gitu ya. Ini kalau malam nih buat konten horor nih bagus nih guys. Cuman kita kesininya siang. Kita kan bukan orang asli sini. Pasti ada di sini. Ini pegang ini nih. Ini ada kunker kunjungan resmi pejabat P3V itu apa ya zaman Pak Harto sih. Nah, ini ada galang refugee. Ini mengapa Pulau Galang ditetapkan sebagai penampungan pengungsi ya? Pengungsi pertama yang mendarat di Indonesia adalah di Pulau Laut, di Natuna. Natuna itu dekat Filipina pada tanggal 22 Mei 19 Juli 1975. Pada awalnya arus pengungsi ini masih sedikit. Mereka ditampung oleh penduduk setempat. Selanjutnya perahu-perahu pengungsi mendarat di berbagai pulau di Kabupaten Riau, Natuna, Anambas, Bintan. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang datang di Kepulauan Riau, Laksamana waktu zaman dulu tuh ditugaskan mencari sebuah pulau guna menampung pengungsi dengan persyaratan sebagai berikut. Mudah untuk menyalurkan transportasi pengungsi ke negara ketiga, cukup luas untuk mendirikan penampungan pengungsi bagi minimal 10.000 orang, mudah diisolir, mudah diakses untuk lancar pembangunan dan dukungan logistik. Ya, tahun 80 tuh malah saya bilang ya, keadaan pengungsi lebih bagus ya. Zaman Soeharto tuh sampai dibikinin camp begini, mestinya yang Rohingya juga loh. Nah ini akhirnya mereka tuh dengan smile bisa pulang ke negaranya setelah perangnya selesai. Goodbye dalam camp, tapi sebagian udah ada yang tinggal di sini. Jadi penduduk di sini ada yang udah bisa bahasa Vietnam, ada yang udah menikah dengan orang-orang lokal ya. Nah ini pemakaman pengungsi di Pulau Galang. Tuh. Orang Vietnam yang masih keturunan orang Chinese loh guys. Mereka bahasa Mandarin juga ngerti loh. Cuman bahasanya agak-agak beda dikit tuh. Ada fitness centernya segala tuh di zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh dari pembuatan tahu. Ya, inilah keadaan pengungsi tuh, banyak bule-bule ya di sini ya, banyak orang-orang Eropa. Nah ini adalah 1000 wajah kenangan Pulau Galang. Di sini karena siang tidak ada yang aktivitas yang aneh-aneh ya guys, jadi kita membahas sejarahnya aja ya. Kebanyakan masih muda-muda ya tuh, nggak ada yang orang tua ya, mungkin udah nggak kuat kali yang tua-tua ya. Oh ada nih, opa-opa satu nih. Tuh. Ya itu kayak orang-orang Filipina, mirip-mirip mukanya. Ini keadaan rumah as it is nih guys, apa adanya di zaman dulu kayak gini nih. Cuma sekarang udah nggak ada atapnya semua. Tuh rumah-rumahnya kayak rumah-rumah RSS
ya, rumah-rumah pengungsi, tapi ini udah, ini dindingnya ini bagus ya, tebel ya, bata merah loh guys, tuh ya, ini dindingnya bata merah loh, malah rumah RSS di Jakarta pakai bata kok. Ini bata merah tuh, makanya ini udah puluhan tahun masih kuat, cuman atapnya aja yang udah pada rusak. Nah tuh di bawah ada mobilnya tuh, mobil pengungsi ya, mobil truk zaman dulu tuh, mobil asli. Ini adalah kondisi garasi mobil antik. Ini Toyota zaman dulu, bannya udah pecah. Nah, itu zaman dulu tuh mobil-mobilnya. Nah, ini perahunya nih. Tapi sih kayaknya ini udah dicat baru, dicat lagi guys. Nah, ini perahunya seperti ini tuh. Tuh, perahunya ya cuman segini doang tuh. Perahu kecil. Ya kalau di ombak laut terombang-ambing ya berasa lah. Saya naik kapal pesiar aja goyang, apalagi perahu kecil begini guys tuh. Nah di situ ada penangkaran rusa tuh, penangkaran rusa. Nah di samping perahu nih. Oke, jadi demikianlah perjalanan bersama Doni di wisata Kampung Vietnam, ex Kampung Vietnam Pulau Galang di Batam. Guys, jangan lupa share, like, subscribe. Ini wisata bersejarah. Kalaupun agak jauh, ini worth it kesini. Jadi kalau kalian yang ke Batam, kalau nggak kesini tuh rugi. Harus kesini, tapi harus nyewa mobil ya, karena ini jauh ya, 1,5 jam. Grab nggak mau tapi lebih mahal dari sewa. Tuh banyak monyet tuh. Jangan dilemparin. Monyetnya banyak banget tuh. Nah ini ada rumah, oh iya yang waktu itu kan dia diituin ke Pulau Galang ya. Iya ini rumah sakit ya. Ini rumah sakit COVID, jauh banget, terpencil. Beda sama Wisma Atlet, enak. Iya. Udah kayak hotel. Ini coba kalian bayangin di sini tuh. Kalau yang kena COVID-nya di Jabodetabek, Wisma Atlet malah nggak mau pulang di situ. Tempatnya enak kayak hotel, dikasih makan sehari 3 kali, berfasilitas kayak apartemen. Kalau di sini tuh coba dadanya malah is dead Center. center. Gerejanya tuh. Gereja.
pintu keluarnya guys, yang tadi area Galang. Nah ini, tapi ada sebagian yang mukanya kayak sipit-sipit juga tadi. Itu kayaknya tuh orang campuran Vietnam, rupanya lain. Nah ini rumah-rumahnya kayak gini ya, rumah-rumah biasa lah. Ada gerejanya itu tuh. Berarti di sini juga banyak yang Katolik ya? Banyak. Ini ada gereja Hati Kudus Yesus, gereja kecil, gereja Pulau Galang.